Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan pecinta buku yang saya hormati, kembali saya ingin sedikit mengulas perihal buku yang ditulis oleh kawan kita Syamsuddin dan Pak Hasan M. Nur, yakni buku Tiada Pernah Menyerah. Kali ini saya ingin membicarakan bagian terakhir, yakni bagian kelima, di bawah judul Setelah Derita Datanglah Bahagia. Judul ini agak puitis di mata saya. Coba kawan-kawan pencinta buku perhatikan sekali lagi. Setelah derita, datanglah bahagia. Tapi saya tidak akan melihatnya dari sisi kesusastraan. Puisitasnya tidak bagian saya. Saya tertarik dengan judul ini, mengajak kawan-kawan semua, baik yang sudah membaca buku ataupun yang belum, dengan menggunakan referensi Al-Quran. Buku ini di antara keunggulannya adalah kita bisa menemukan dasarnya. Dasarnya itu adalah dasar Islam, yakni ajaran agama yang diyakini oleh para penulisnya. Sekali ini saya mencoba melihat pada surat Al-Insyirah. Semua sudah tahu ini. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, judul yang disampaikan oleh penulis, yakni Pak Sam dan Pak Hasan, itu dengan mudah kita menemukan pijakannya pada surat Al-Insyirah ini, atau populer orang menyebutnya sebagai surat Alam Nashrah. Allah mengingatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu sedang terhimpit masalah. Rasulullah punya beban berat banget. Rasanya kalau sebagai manusia biasa sulit mengatasinya, sulit mencarikan solusi, dan rasanya tidak bisa menemukan jalan keluar. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah itu terlebih lagi dirasakan oleh umat Islam, sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, peristiwa turunnya ayat ini sebelum hijrah ke Madinah. Jadi ayatnya masih dalam situasi Mekah. Situasi Mekah itu di mana Rasulullah dan umat Islam mendapatkan tekanan yang begitu dahsyat, teror yang begitu kuat, problem yang datang bertubi-tubi, sehingga menyulitkan, bukan hanya menyulitkan dakwah, bukan hanya menyulitkan penyampaian kebenaran agama Islam, tetapi sekaligus juga mengancam jiwa dan raganya. Ini yang terjadi. Di tengah kondisi seperti itulah maka Allah mengingatkan di dalam ayatnya, turun wahyu, Alam nashrah laka sadrak. Apakah kamu tidak ingat bahwa kamilah yang lalu
melapangkan dadamu. Jadi dada Rasulullah itu menjadi lapang. Wa wada'na anka wizrak, dan diringankan beban mereka itu, allazi anqadha zahrak, yang menekan punggung mereka. Kita kalau punya beban yang berat itu rasanya, wah, mikulnya itu susah banget, berat sekali. Wa rafa'na laka dzikrak, dan setelah itu, setelah merasakan beban yang begitu berat, problem yang begitu complicated, masalah yang begitu sulit ditemukan pemecahannya, maka wa rafa'na laka dzikrak, Allah mengangkatkan derajat. Di sini disebutkan zikrok, panggilan. Jadi panggilan itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang itu terhormat, menjadi lebih terhormat dari yang sebelumnya. Ketika dia memiliki beban, itu rasanya, ya, hidup ini jadi apa? Statusnya bagaimana? Saya nih orang rendahan, tidak berdaya apa-apa. Nah, Rasulullah dan umat Islam ketika itu mengalami hal yang sejenis. Inna ma'al usri yusra. Di sini poinnya adalah, maka sesungguhnya, ya, bersamaan dengan kesulitan itu, bersamaan dengan pendakian yang berat itu, ada kemudahan-kemudahan, ada keringanan-keringanan. Dalam perspektif yang ke depan akan ada sinar terang yang menjanjikan perubahan yang lebih baik. Fa inna ma'al usri yusra. Judul yang disampaikan oleh Pak Sam dan Pak Hasan itu persis masuk ke dalam ayat nomor 5 ini, fa inna ma'al usri yusra. Dan dalam hal ini Allah mengulanginya lagi pada ayat ke-6, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersamaan dengan beban penderitaan, bersamaan dengan kesulitan pendakian di dalam proses kehidupan itu, akan ada kemudahan, akan ada keberuntungan, akan ada keindahan, sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah mengungkapkan ini. Semua kita sudah tahu. Fa iza faraghta fansab, dan apabila kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan dengan problem-problemnya itu, lanjutkan dengan pekerjaan lain, dan nanti akan ada problem-problem berikutnya, akan ada beban-beban berikutnya. Jadi sesungguhnya masalah beban itu akan terus berlangsung. Wa ila rabbika farghab, dan terhadap itulah maka kepada Tuhanmu lah kamu harus berharap, berdoa, memintakan pertolongan. Mengapa? Karena Allah mengingatkan pada ayat yang pertama tadi, alam nashrah laka sadrak. Pertolongan, kemudahan, kegembiraan, keindahan yang menjadi bayaran atau ganti dari beban berat itu datang dari Allah. Allah lah yang akan merubah penderitaan itu menjadi sebuah kesuksesan. Allah lah yang akan merubah kesulitan-kesulitan itu menjadi sebuah keindahan yang menjanjikan, dan itu faktual nanti ditemukan oleh umat manusia. Jadi dalilnya sebetulnya, dalil alaminya yang diciptakan oleh Allah adalah setiap ada problem, selalu ada pemecahannya. Setiap ada kesulitan, pasti ada solusinya. Dan setiap yang kita rasakan itu berat, susah, gitu kan ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan sesudahnya, sesuatu yang indah. Dan kalau di buku ini diungkapkan sebagai sebuah pendakian,
maka pendakian itu akan melahirkan, bagaimanalah kalau kita mendaki gunung. Persis kita sudah sampai di puncak gunung itu, euforia, kegembiraan yang begitu besar akan didapati. Ini yang saya lihat dari judul bagian terakhir buku Tiada Pernah Menyerah ini. Dapat langsung kita rujuk kepada surah Alam Nashrah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kegembiraan, keindahan itu pasti datang. Dan nanti kalau itu sudah datang, tidak berarti kita harus berhenti lalu menikmatinya saja. Selesai nih. Enggak. Lanjutkan dengan perjuangan, dengan perbuatan lain berikutnya. Dan nanti ingat, akan ada lagi situasi problematik, sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang menyulitkan. Dan wa ila rabbika farghab. Terhadap itu pun kita diperintahkan untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu, maka keindahan, kegembiraan, kesuksesan itu tidak akan tercapai. Jadi, kalau ada orang atau di antara kita yang merasa hidup itu susah terus, problem terus rasanya, pada dasarnya itu wajar. Tetapi yang menjadi tidak wajar kalau dia tidak merasakan ada solusi, tidak merasakan ada kegembiraan, tidak merasakan ada keindahan. Sesungguhnya dia selalu dinamis, kesulitan, keindahan, kesulitan, ya, kesuksesan, selalu demikian. Kawan-kawan sekalian pencinta buku, ini yang saya bisa pahami, ini yang bisa saya coba lihat dengan perspektif merujuk langsung kepada ayat suci Al-Quran. Buku ini memang menurut saya oke banget. Rugi kalau kawan-kawan belum membacanya dengan seksama. Terima kasih, mohon maaf kalau cara saya menyampaikan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.